positif kan. Sederet gurita bisnis Grup Bakri. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Siapa tak kenal Grup Bakri, kelompok usaha ini masuk dalam deretan konglomerasi bisnis terbesar di Indonesia. Beberapa perusahaannya juga tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Tahun 2007 hingga 2009 disebut-sebut sebagai puncak kejayaan bisnis perusahaan-perusahaan Grup Bakri, terutama bisnis tambang batubara. Saat booming komoditas batubara, saham-saham perusahaan yang terafiliasi Grup Bakri di pasar modal mengalami kenaikan tajam. Abu Rizal Bakri, mantan Ketua Umum Partai Golkar dan anak pendiri Grup Bakri Ahmad Bakri, bahkan dinobatkan sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Sentimen positif saham Grup Bakri juga tak bisa dilepaskan dari ARB atau Ical, sapaan Abu Rizal Bakri di lingkaran kekuasaan. Dia sempat duduk di pemerintahan sebagai Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat periode 2005 sampai 2009. Lalu sebelumnya berbagai Menko Bidang Perekonomian periode 2004 sampai 2005. Namun saat ini, banyak saham perusahaan Grup Bakri tercatat sebagai saham gocap atau seharga 50 per lembarnya, nilai saham paling rendah di BEI. Banyak perusahaannya mulai meredup, bahkan diterpa masalah. Grup Bakri juga hingga kini masih tersandra masalah lumpur lapindo. Krisis yang menerpa bak efek domino, di mana saat itu saham perusahaan-perusahaan milik Grup Bakri satu persatu meredup. Kini, estafet perusahaan Grup Bakri mulai banyak dikelola oleh generasi ketiga keluarga Bakri seperti Ardi Bakri dan Anindya Bakri. Berikut deretan gurita bisnis perusahaan-perusahaan di bawah Grup Bakri yang tercatat di pasar modal. Seperti dikutip dari laman resmi masing-masing perusahaan dan profil perusahaan tercatat Bursa Efek Indonesia. Yang pertama, PT Bakri and Brothers Tbk atau BNBR. PT Bakri dan Brothers Tbk sempat menjadi perusahaan induk dari perusahaan-perusahaan Grup Bakri. Sejak beberapa tahun lalu, sahamnya hampir tak pernah beranjak dari harga 50.000 per lembarnya. PT Bakri dan Brothers Tbk sempat menjadi perusahaan termuka dengan usaha yang mencakup bidang infrastruktur, telekomunikasi, dan perkebunan. Produknya juga banyak diekspor ke luar negeri. Beberapa produk unggulan Bakri dan Brothers antara lain rangkaian pipa baja lengkap, jasa rekayasa struktural kelas dunia, baja bergelombang, bahan bangunan, layanan telekomunikasi, nirkabel, sistem integrator telekomunikasi, CPO, serta karet alam. PT Bakri dan Brothers Tbk bisa dibilang sebagai perusahaan pelopor dari Grup Bakri. Perusahaan ini pertama kali didirikan sejak tahun 1942 dengan nama Bakri and Brothers General Merchant and Communication Agent. Pada tahun 1959 perusahaan mulai mengembangkan industri pipa baja. Yang kedua, PT Bakri Telkom Tbk. Di awal kemunculannya, PT Bakri Telkom Tbk sempat diperhitungkan sebagai pemain besar di sektor jaringan telekomunikasi. Iklan dan promonya saat itu juga terbilang jor-joran. Operator ini dikenal dengan teknologinya yakni CDMA. Namun sebagaimana nasib perusahaan Grup Bakri lainnya, harga sahamnya juga sempat terpuruk di harga Rp50 per lembar. Sebagai operator seluler, BTL saat sekarang bisa dibilang hidup segan, mati pun enggan. PT Bakri Telkom Tbk sebelumnya bernama PT Radio Telepon Indonesia, didirikan 13 Agustus 1993 dan mulai melakukan kegiatan komersialnya pada 1 November 1995. Kantor pusat BTL berlokasi di Wisma Bakri. Beberapa kali kantor Bakri Telkom digeruduk demo para mantan karyawannya. Para ex-karyawan BTL menuntut pembayaran pesangon PHK. Yang ketiga, PT Bakri Land Development Tbk. PT Bakri Land Development Tbk salah satu perusahaan dari kelompok usaha Bakri yang bergerak dalam bidang properti yang terintegrasi, yang berfokus pada pengembangan properti dan operasional. Saham ELYT di BEI juga selalu berada di harga Rp50.000 per lembar.
Perusahaan ini dulunya bernama PT Elang Realty Tbk dan berkantor pusat di Gedung Wisma Bakri. Bakri Land dan anak usaha pemilik properti yang terletak di Jakarta, Bogor, Malang, Sukabumi, Bekasi, Lampung, Batang, Balikpapan, Tangerang, dan Bali. ELYT juga memiliki Taman Reaksi Jungleland Adventure Theme Park lewat kepemilikan saham di PT Graha Andre Sentra Propertindo Tbk. Yang keempat, PT Bumi Resource Minerals Tbk. PT Bumi Resource Minerals Tbk merupakan salah satu perusahaan tumbang batubara terbesar di Indonesia. Pusat produksinya berada di Kalimantan. Perusahaan ini juga mengelola beragam mineral termasuk tembaga, emas, seng, serta memimpin dan memegang jaminan kepemilikan untuk eksplorasi dan pengembangannya. Yang kelima, PT Bumi Resource Tbk. Sama seperti BMRS, Bumi juga bergerak di bidang pertambangan batubara di Kalimantan. Kantor perusahaan ini berada di Bakri Tower, Jalan Rasuna Said, Jakarta. Baru-baru ini, Kementerian ESDM merilis data bahwa anak perusahaan Bumi Kaltim Primakol jadi perusahaan dengan produksi batubara terbesar di Indonesia pada kuartal 1 2021. Yang keenam, PT Energi Mega Persada Tbk. PT Energi Mega Persada Tbk atau yang lebih dikenal sebagai EMP adalah perusahaan publik di bidang minyak dan gas bumi yang berkantor di pusat Jakarta dan berdiri sejak 2012. Sejak berdirinya, perusahaan ini berupaya untuk terus melakukan ekspansi guna melebarkan sayap bisnisnya. EMP jadi salah perusahaan hulu migas yang cukup dominan di Indonesia. Lewat EMP pula, Grup Bakri menjadi pengendali saham di PT Lapindo Brantas, perusahaan yang tersandung pemilik lumpur di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Yang ketujuh, PT Dharma Henwa Tbk. PT Dharma Henwa Tbk merupakan perusahaan Grup Bakri yang bergerak di sektor kontraktor tambang batubara. Saham perusahaan ini juga lebih sering diperdagangkan di harga 50.000 per lembarnya. Beberapa bisnis yang digelutinya antara lain pembersihan permukaan tanah, pemindahan tanah pucuk, pemindahan lapisan penutup, pengangkutan batubara, dan pengapalan batubara. Dan yang terakhir, PT Visi Media Asia Tbk. PT Visi Media Asia Tbk atau dikenal dengan Grup Viva adalah konglomerasi media milik Grup Bakri. Perusahaan ini berkantor di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Perusahaan media di bawah Viva antara lain PT Cakrawala Andalas Televisi, Stasiun Televisi Antv, PT LaTV Media Karya TV One, dan media daring Viva News.